Tanggal 24 ini sudah mendapatkan suatu 7 poin kesepakatan, yaitu yang dimana poin intinya adalah Persebaya bisa menggunakan home base di Gelora Bung Tomo dan Persebaya bisa menggunakan stadion buat latihan yaitu Gelora 10 November dan 3 stadion madya di Gelora Bung Tomo sisi utara. Jadi itu ya dulur ya. Jadi saya himbau buat teman-teman dulur bonek yang di Surabaya luar kota sebaiknya tidak ke Surabaya atau mengurungkan niat untuk aksi, karena bahwa aksi hari Jumat itu tidak ada. Karena hari ini 24 Maret 2021 sudah ada kesepakatan bersama dan menghasilkan 7 poin yang memang itu bagian dari suara atau tuntutan bonek. Oke, prokesnya Cak, yo. Tetaplah prokes. Assalamualaikum Ren. Ya apa kabari? Sore ini aku ngajak Cacak sing istimewa, ya kan? Wingi episode pertama Wani Talk bahas tentang entrepreneur. Saiki gak kalah seru. Si ono kaitannya karo judulnya Wani Talk. Nah, makanya aku saiki lagi gawe kaos Wani. Nah, sopo iki? Cak Boybul. Istimewa, Cak. Terima kasih, sehat alhamdulillah. Siap, matur suwun. Wah, ini kudu menyesuaikan waktunya Cak iki di tengah kepadatan, makanya suguhane kudu macem-macem ya. Iki ono kembang 7 rupa tak adil kok bisa. Iki mau Cak Boybul tas saya toko balai kota dan ada sesuatu yang dibahas. Nah, apa sing dibahas mau kita akan kulik dan kita akan bahas lebih lanjut, khususnya juga tentang seorang Cak Boybul, tentu saja di Wani Talk. Wanito. Iya, jadi Wani Talk ini khusus ngundang wong sing luar biasa. Iya, Cak Boybul matur suwun ya. Terima kasih Mas. Sebetulnya saya bukan orang luar biasa, tapi orang yang biasa saja. Biasa di luar. Atau biasa di luar. Oke, Cak, ini ngomong-ngomong masalah bonek ya, yo. Iya, siap. Jadi kan sebenarnya aku sebagai seorang yang ngomong bonek sih bonek, cuma kan bukan lahir dari yang rahim bonek asli. Ya kan, ya biasanya cuma nek ono event atau pertandingan melok Persebaya D. Ya, ini kapan sih Cak sampean melok atau sebagai bonek itu ya? Mungkin gini Cak Beb, kebetulan almarhum bapak dan almarhum ibu saya itu asli orang Surabaya. Asli Surabaya? Asli. Oke. Almarhum bapak saya asli Gembong. Almarhum ibu saya asli Ngaglik. Jadi dekat. Ya. Jalan 10 menitan. 10 menit, oke. Jadi kalau bicara soal bonek, itu secara otomatis darah saya ini hijau. Karena dekat dengan stadion legenda yaitu Gelora 10 November. Gion. Ya. Secara otomatis jiwa-jiwa naluri menjadi seorang supporter Persebaya atau bonek itu kan tumbuh dengan adanya generasi yang dahulu-dahulu Cak. Kalau biyen aku itu ndelok, mungkin saiki patut dikatakan mbah ya. Mungkin mbah ya dhewe bilang ndelok Persebaya itu kan mesti lewat ngarep kampungku Pak nang 10 November Cak. Otomatis kan opo sih iki kok wake kok asik ngono. Akhirnya timbul pertama kali aku pengen ndelok Persebaya itu main iku umur 10 tahun. 10 tahun. Kepingin kelas piro iku, Mir? 10 tahun aku sih kelas 4 SD. 4 SD. Iya. Dari situlah saya itu mencoba melihat pertandingan di Gelora 10 November itu sendiri. Kebetulan orang tua saya itu yo asli Surabaya, cuman yo ngerti Persebaya yo enggak pure bonek. Ngerti Persebaya cuma kurang enggak pure bonek. Secara otomatis aku punya keinginan ingin lihat secara langsung di Gelora 10 November. Biyen aku nunut, carane biyen iku nunut, Cak.
Loh, Kan nanti cilik. ini apa, Cak? Yo, kan dulu kan bertiket. Ah. Harus bertiket baru bisa nonton pertandingan. Ah. Waktu itu umurku 10 tahun, kategori anak-anak. Oke. Dan tidak ada yang mengajak saya atau keluarga saya menonton. Otomatis saya berangkat sendiri. Jadi benar-benar bondo nekat. Kono nekat. Sangu gurung ono. Iya, Heeh. di sekolah. Akhirnya aku nunut uang, ya. Das, nunut uang ku harus menampilkan wajah melas. Wajah melas. Supaya wong iku iba, Ibadah ngejak aku diajak. mlebu. Tapi 10 tahun itu wis oleh mlebu. Oleh. Maksudnya oleh. iki apa jenenge gratis ada, atau iya, atau gratis. sudah harus dikenakan tiket? Belum. Enggak, ya? gratis, Oke, gratis. siap. Jadi waktu itu saya memasang wajah welas Wajah welas. di depan pintu masuk Gelora 10 November, Lur. Jadi ngomongnya gini, Pak Le, nunut Pak Le nunut Pak Le. Waktu itu realita uripku yang terjadi di dunia supporter gitu. Wih, mantap. Jadi dari situ alhamdulillah ada penonton atau bapak-bapak yang mau iba dengan saya dan mengajak saya masuk. Itu pun nanti dipertanyakan sama porternya. Oke. Waktu itu porternya kalau nggak salah rata-rata yang jaga adalah aparat. Oh, Karena waktu itu kan masih perserikatan, perserikatan. belum profesional. Oke. Jadi otomatis dipertanyakan, iki sopomu? Oh iki ponakanku. Nah, Oh iya wis mlebu. gak sampai dijalui kakak ya? Gak sampai. Gak sampai lah sampai kakak ngono padahal dhewe iki rapi. Nah, iya. Jadi singkat cerita seperti itu. Oke. Setelah di dalam stadion saya melihat suasana situasinya kala itu Persebaya itu bertanding sangat luar biasa ya. Dari situlah timbul rasa cinta. Cinta terhadap Persebaya dan bangga menjadi bonek. Bangga menjadi bonek. Itu Berawal dari kedekatan Iya. geografis rumah Geografis awal. rumah awal. Iya, Bener. siap. Terus saiki kok milih tadi Capo iki apa Cak? Cerita iki ya dulur-dulur iki akeh sing pengen ro iki asli. Apa maneh kaya aku ngene kan rene Cak Capo iki, Cak Capo Ipul iki kan dirijen ya. Iya. Awalnya apakah kemudian ono rekrutmen? Wis, ayo siapa yang jadi? Apakah moro-moro dengan karena masalah tanggung jawab atau moral aja yo? Iya, iya. Aku ngewangi rek atau Enggak. Saya cerita sendiri. Sama saya dari dulu berangkat dari bawah. Hmm. Dari dulu saya seorang bonek biasa dan tidak ada terlintas keinginan menjadi seorang dirijen atau capo ya. Jadi yang perlu diketahui dulur wanita, capo itu kata-kata dari Italia yang artinya dirijen kalau di Indonesia. Capo itu diambil dari kata Itali. Dari kata-kata kalimat Italia. Itali. Kenapa mau ngambil harus dari Itali? Ya karena saya menjadi seorang dirijen secara konsisten itu di suatu tribun utara yang namanya Green 27 itu adalah suatu tribun atau kelompok supporter bonek yang pertama kali mengkampanyekan no rasis dan modern football di dunia supporter. Dan itu kiblatnya Itali pada saat itu. Dan kiblatnya waktu itu ya Waktu itu Itali. Itali. Gitu Oh, loh. makanya sekaligus menyerap Ya, kalimat atau istilah kata Capo. Istilah Capo itu. Oh, iya. Nah, jadi semua dari bawah. Jadi dari bonek biasa, Bonek biasa. terus saya mengenal beberapa teman. Akhirnya saya gabung dalam suatu komunitas bonek. Oke. Dari situ semakin banyak temanku dan saya karakternya orangnya itu energik kala itu. Sampai sekarang mungkin masih energik ya, tapi Oh, iya. persentasenya enggak Sudah 100% ya. Tapi gak ketok nek Ya. Capo berkurang gak ketok ya. Mesti ngejos terus. Dari situ akhirnya saya mempunyai suatu keberanian kala itu di suatu komunitas yang menginginkan saya menjadi dirijen. Oke. Meskipun kala itu dirijen angin-anginan ya. Dirijen angin-anginan itu kadang munggah, kadang enggak. mudun. Dan kala itu bonek itu udah ada dirijen yang sangat legenda dan saya hormati yaitu Cak Rudi Jamrut. Cak Rudi Jamrut. Eranya Cak Rudi Jamrut saya udah mengetahui. Setelah eranya Cak Rudi ada Cak Amim Gimbal, itu Amim juga Gimbal. senior dalam dunia bonek dan Bonek. dirijen. Terus muncullah saya. Nah dari situ saya bisa mengamati atau mengambil suatu hal yang positif dari beberapa dirijennya dari Cak Jamrut, dari Cak Rudi. Dari situ saya mengamati suatu hal yang harus saya tanamkan yaitu menjadi seorang dirijen itu satu di sisi lain punya mental tapi harus kreativitas Iya. dan bisa menguasai panggung. Oke. Lah, kenapa saya bisa menjadi dirijen? Itu bukan keinginan saya dan saya juga tidak dipilih atau memilih. Tidak dipilih kan memilih. Iya, tidak ada.
Semua itu mengalir secara natural. Mengalir moro-moro. Mengalir secara natural. Kebetulan teman-teman yang ada di Tribun Utara itu mengamini, gitu loh. Akhirnya bagi saya seorang dirijen atau capo itu adalah suatu amanah, bukan suatu titel atau jabatan, bukan, tapi amanah yang dimana kita diamanai oleh beberapa bonek untuk memimpin sebuah lagu, membangun, membakar semangat pemain di lapangan. Lebih ke arah situ sih sebetulnya. Di luar stadion kita sama kayak saya dengan Mas Fes, kita berteman gini. Tidak ada strata. Seperti itu Mas Fes. Dalam sekarang strata-strata ndak ya. Oke. Ngono rek. Jadi iku sejarahnya Cak Boybul sampai akhirnya ditasbihkan sebagai seorang capo karena memang ya kita sing kesarone ono Cak Tesi, kemudian ono Cak Boybul sing dirijen iki yang membantu dulur-dulur bonek untuk kemudian terus semangat, pokoknya ojo mandek. Sampai ono peraturan gak oleh ono kan tribun sing aku pernah maca gak oleh lho ya. Itu karena bentuk semangatnya apa? Itu memang kesepakatan. Jadi kalau bicara ada tribun yang nggak boleh duduk, gini, lebih detailnya saya ini berdiri di Tribun Utara atau Green Note 27. Yang dimana di tribun saya itu ada rulesnya. Rulesnya itu adalah berdiri, bernyanyi 45 menit kali 2. Kan? Itu rulesnya di situ. Jadi kalau kalian ingin menjadi bagian dari Tribun Utara, kalian harus siap mematuhi rulesnya. Jadi ojo kemudian diambil sepotong-sepotong, bukan berarti kemudian awakmu gak elo nggak jane nek memang niat dukung kebanggaanmu. Ya kudu total. Ojo separuh. Masih waktu istirahat lho ya. Oh, kalau istirahat bebas lah. Yang penting dalam waktu 45 aktif itu kita harus sama seperti pemain yang berjuang di lapangan. Mereka berlari, bersentuhan, bertabrakan dengan lawan, berusaha mencetak gol, kita harus tetap sama, keringatnya harus sama. Gitu loh. Harus sama-sama capek gitu loh. Dan yang terpenting adalah di tribun itu juga tidak boleh semerta-merta menggunakan HP. Tidak boleh selfie. Foto-foto tidak boleh. Harus fokus berdiri menyanyi. Nggak ada yang mengingatkan, ada korlapnya. Ada korlapnya. Itu rulesnya. Masalah dokumentasi aman lah. Dulur-dulur Green Note wis siap mengambil dokumentasi kalian. Cak ngopi sih, Cak? Iya, siap-siap. Ngopi sih, Rek. Dulur-dulur Top Wani. Ojo lali, subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Kling. Mantap. Tapi ini gak ada gula ya, ini apa ya? Kurang diudet aja apa ya? Kayaknya kopi real ya. Oh, iki lho, Cak. Astagfirullahaladzim. Yang ini lur. Gak biasanya nang warkopan, kena kopi ngene lur ya. Yo, prerek. Ngawur iki ancene sengaja didesain ngene, Cak. Ono sampean. Iya. Iki didesain rumput. Iya. Iki asline poster. Iya, asline poster. Ben aurae ono arah stadion ini. Nah, iku anu khusus. Ono Cak Boybul kate teko, iku mau langsung ditoto. Protokol kesehatan tetep, tapi jaga jarak lho, jaga jarak. Dan ngomong masalah bonek itu kan semua orang Surabaya khususnya tahu nek mesti solide, mesti kompake. Cuma kan kita tidak menutup mata bahwa ada yang kemudian mempunyai stigma negatif di luar sana. Nah, nek Cak Boybul itu melihat dan juga kemudian bisa jadi dulur-dulur sinang omah nang jopo iku mempertanyakan bahwa kemudian aslinya iku bonek iku ya apa sih sifatnya, sikape dan atau ada prinsip-prinsip yang dijaga nggak sih sebenarnya? Gini ya, mungkin ini bagian dari DNA senior atau mungkin Pak D, caca-caca mbien ya, mungkin ada DNA arah ke sana yang dimana kala itu kebetulan ya mungkin ya, kebetulan brandingnya itu yang keluar itu adalah yang negatif. Justru malah yang keluar dulu negatif? Iya. Gitu. Mungkin itu yang mungkin ya, karena apa? Saya melihat beberapa kali pemberitaan kalau tentang hal yang negatif tentang bonek itu lebih semua lapisan media berlomba-lomba untuk mengembangkannya, memberitakannya. Dan saya rasa itu apa ya? Input yang positif bagi media ya, karena bisa gridnya naik gitu. Tapi kita juga geram gitu loh, bahwa banyak hal-hal positif yang tidak terekspos oleh beberapa media, yaitu soal kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan gitu loh. Jadi oke lah, biarkan
masyarakat Indonesia menilai, supporter Indonesia menilai, karena sejatinya kita juga tidak membutuhkan suatu pengakuan, Mas Feb. Tidak membutuhkan suatu pengakuan. Apapun yang kita lakukan adalah murni, itu adalah panggilan hati. Entah itu soal kemanusiaan, entah itu soal sosial, itu murni panggilan hati dulur-dulur bonek. Dan itu pernah kita lakukan di era tahun 2010, yaitu saat bencana-bencana alam yang menghantam di Indonesia, di Papua, di Aceh, terus di Lombok, itu di Maluku. Iya, yang baru, yang baru adalah di Mamuju, terus Nganjuk kemarin, Jember, Semeru, Jombang, semua terlibat. Itu tidak ada yang menggerakkan, tapi itu udah tertanam. Sing perempatan biasanya, mesti aku nek sampeyan delok perempatan iki ono, mesti yang perempatan lainnya ono ya. Iya. Padahal itu tidak ada yang menggerakkan. Nggak ada. Jadi bonek ini sangat luar biasa saya rasa untuk generasi sekarang, Mas Feb ya. Dimana tidak hanya melulu membicarakan soal Persebaya dan dunia supporter, tapi bonek ini peduli dengan sesama anak negeri. Jadi itu yang sekarang terpenting. Sudah tidak hanya ngomong masalah klub Persebaya dan bonek, tapi masalah sosial, masalah kemanusiaan. Iya. Dan di situ kebetulan di Tribun Greenwood sudah ada divisi kemanusiaan dan medicalnya. Dan itu salah satu supporter yang mempunyai divisi medis dan kemanusiaannya, yaitu BDRT, Bonek Disaster Relation Team. Bonek Disaster Relation Reactive Team, BDRT. Iya. Dan itu sudah terjun dan sudah pernah diklat juga dengan SAR Surabaya, SAR Jatim untuk penanganan bencana alam. Kalau secara medisnya kita juga udah ada anggota pure bertitel dokter ada. Ada. Perawat ada. Dokter yang bonek. Iya, dokter yang bonek, perawat yang bonek, dan juga ada dulur-dulur yang murni nul ingin belajar medis. Dan itu terbukti. Jadi relawan. Iya. Dan itu terbukti kita terapkan di tribun di saat Persebaya berlaga. Dan hanya di Indonesia, di Tribun Indonesia, Stadion Indonesia yang punya supporter punya suatu tindakan medis pertama. Jadi fungsinya apa? Kok sampai ada medisnya? Fungsinya begini, Cak Feb. Kebetulan tribun saya Greenwood ini kan punya rules berdiri selama 90 menit. Berdiri 90 menit. Dan bernyanyi. Tadi berdiri, bernyanyi dan? Yaitu berdiri selama 90 menit bernyanyi. Secara otomatis, secara fisik, secara suara pun teman-teman pasti terkuras. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menjaga keseimbangan atau ritme, tempat istirahatnya yang bagus, otomatis kan bisa mengalami suatu semacam kehabisan suara atau kehabisan nafas. Nah, dari situlah fungsi BDRT itu cepat untuk menangannya. Kita tidak perlu sampai berteriak ke PMI yang di bawah karena tidak ada akses. GBT itu tidak ada akses urgensi atau emergensi untuk bagi penonton yang terjadi kecelakaan musibah loh. Jadi sulit loh. Iya. Kalau di stadion-stadion standar internasional itu ada akses. Di GBT kan sudah ada akses ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi pagar langsung bawah. Masuk katanya diuncalongin nih wong lak ono musibah. Ya gak mungkin. Akses ketika kemudian ada kondisi-kondisi emergensi. Masa dari PMI lu naik dulu ke laut tank gini ya lama, nggak ada penanganan pertama. Makanya BDRT dibentuk fungsinya seperti itu, penanganan pertama agar tidak jadi suatu kejadian yang lebih fatal. Kalau ada kondisi-kondisi emergensi. Ya, kondisi yang emergensi. Dan itu sudah ada. Dipersiapkan. Dan itu manfaat banget. Ternyata bagi teman-teman yang ada di Tribun Utara. Nah, ini sih nggak ngerti kabeh, mesti kan rone borek wah garai rame aja, padahal sampai segitunya sudah dipikirkan oleh dulur-dulur bonek. Banyak banget. Cak pengalaman yang masalah bonek itu mesti kan gak luput karo sing kadang bangkelno, jengkelno, kadang pengen misuhi. Lah itu ono gak cerita? Ya, saya rasa kalau bicara soal hal apa yang paling berkesan dan hal apa yang tidak berkesan, berarti itu sifatnya normatif ya, karena itu terjadi nggak hanya di Surabaya atau supporter Persebaya atau bonek, bahkan di supporter lain. Jadi
hal-hal yang berkesan bagi saya adalah Persebaya dan bonek ini benar-benar bersinergi, sama-sama membawa nama besar kota Surabaya, dan Persebayanya itu berprestasi. Oke. Dan itu Jadi udah gak kemudian hanya Persebaya, tapi sudah kota Surabaya. sudah kota ya? Surabayanya harus seperti itu, karena kalau bicara Persebaya orang pasti ingat Surabaya. Benar. Orang bicara Surabaya pasti ingat Persebaya. Meskipun ada klub yang kemudian itu hanya nitip kota nggak sih? Setahu gua ada ya. Ada Apa, bagi kalau Persebaya, tim lain tim ya, lain, tim iya. daerah lain Benar, ya, ada ya. kan, ya. Ada. Tapi bagi Surabaya ya seperti itu. Yes. Orang ingat Persebaya pasti ingat Surabaya. Orang bicara Surabaya pasti ingat Persebaya. Jadi semua ini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Begitu juga dengan bonek. Bonek itu udah menjadi suatu ikon di Surabaya. Karena gimana pun sepak bola itu adalah suatu kampanye secara gratis untuk merangkul semua lapisan dan golongan. Dari bahasa sepak bola kita bisa mengedepankan kesatuan dan persatuan. Sila ketiga. Seperti itu. Oke. Jadi kalau bicara soal yang nggak mengenakan ya jujur aja, teman-teman kita bonek itu masih ada yang nakal, Mas. Pastilah. Pasti ada yang nakal. Oknum lah ya. Tapi setidaknya itu adalah bagian dari tantangan kita, yang dimana banyak teman-teman bonek yang sudah banyak berubah. Benar. Tantangan kita kan nggak mungkin, Mas Feb, wong ini sempurna nggak mungkin. Iya, benar. Makanya itu bagian dari tantangan kita untuk mengedukasi, memberi wawasan gimana menjadi seorang supporter yang baik, gimana menjadi seorang bonek yang benar. Itu penting. Sifatnya mendasar, tapi kadang-kadang jarang dilakukan oleh secara individu teman-teman bonek gitu loh. Kadang-kadang mereka lupa di saat Persebaya berlaga, kadang-kadang pre-match syndrome masih begadang, masih ya memang itu hak prerogatif mereka. Tapi bagi saya, kalau kalian berada di Tribun Utara, kalian pasti berpikir bahwa kalau di Utara punya rules, yaitu berdiri 90 menit bernyanyi, membakar pemain di lapangan. Secara otomatis memposisikan diri kita juga pemain, tapi pemain ke-12. Pemain ke-12. Secara otomatis kita harus menjaga nutrisi makanan, istirahatnya, agar kita bisa loyal total di saat di tribun. Iya. Itu penting gitu. Karena gak kuat ya, gak nyalahkan, tidak memaksa untuk harus digabung di Iya, tribun, kalau kalian tribun tidak lain. siap dan mampu, silakan Kalau menjadi mampu. penonton aja Oh, di tribun iya. lain. Seperti itu. Ya, itulah real seorang supporter harus seperti itu. Iya. Real seorang supporter harus seperti itu. Sopo ya, iku mau apa namanya, kiblate supporter yang mempengaruhi teman-teman di Tribun Utara itu. Sebetulnya itu bagian dari kesepakatan bersama sih. Oh iya. Lebih ke situ. Tapi ada ini nggak, supporter di luar negeri yang menjadi panutan nggak, atau contoh? Gini ya, Mas Fed, kalau supporter luar itu bolehlah. Sekarang kan di Indonesia juga banyak tuh kultur-kultur Iya. hooligan, kultur-kultur benar. ultras. Tapi yang perlu digarisbawahi, sebelum adanya ultras hooligan atau casual, bonek itu udah ada rohnya di dalam semuanya itu. Oke. Jadi memang sudah punya karakter dewa ya? Udah ada semua karakter seperti ultras, hooligan maupun casual. Contohnya seperti apa? Oke, kita tarik ke belakang dulu nih, ke era 90. Kalau kalian ingin tahu bahwa bonek dulu udah bercasual, lihat caca-caca Dembien. Lah nonton Persibaya aja, pakaiannya casual kabeh. Dan branded kabeh. Dan branded kabeh. Iya, ya Bian kan mungkin ya Ahmed yang saya oleh nyebut brand gak iki? Oleh ya. Mungkin Bian Bebas, kayak los. Adidas, Nike, Puma, itu kan mudah didapatkan di era 90. Iya. Gitu loh. Tapi di era sekarang merek Adidas, Puma, Nike menjadi hal mewah di mata supporter casual gitu. Iya. Jadi kalau bicara casual, bonek wis ono kan Bian. Jadi kita mencoba bedah satu persatu ya, Pak. Iya. Ya. Terus kalau bicara hooligan, bonek ini udah ada dari dulu. Bicara hooligan itu wongnya gede-gede. Biar wongnya dhewe gede-gede. Gede-gede, Caca dhewe gede-gede gitu loh. Caranya Dan ngomong pakaian. Iya, ngomong Gitu dia loh. kan gempal-gempal Iya. jadi sudah. Soalnya mangane teratur, gak Iya. aneh-aneh. Lah saiki kakek micin kabeh. Akan junk food. Kakek jangkut pisan. Iya. Nah, itu ultras yang identik dengan hitam-hitam dan dengan flare-nya. Dulu kita udah ada masuk flare juga. Oh, oke. Bahkan ada tradisi yaitu soal sembur air gas. Wow. Itu Sing biasanya menjadi tradisi digawe dulu. Apa jenis pertunjukan-pertunjukan. Iya. Iku nang bonek ya biasa. Ada dulu di timur. Jadi bonek ini udah mewakili beberapa kultur sebetulnya.
Nah, tinggal gimana kita memfilternya ini. Ingat, kita gimana pun masih orang timur, orang Indonesia. Sing Joko adat. Harus ada adat, istiadat, sopan santun, dan beretika. Itu penting. Ya. Kadang-kadang generasi sekarang kan terbawa gaya hidup atau pola hidup. Bolehlah itu kalian terapkan, akan tetapi di saat kalian sadar bahwa kita itu di Indonesia, ya tetap harus dipakai unggah-ungguh lah dari wong Jawa. Lak sing tuwa ya kudu ngajeni sing enom, sing enom kudu menghargai sing tuwa. Kan gitu sih. Dan itu ada di Bonek. Dan itu ada di Bonek. Itu. Mantap. Jadi sampai semua karakter yang sebenarnya teman-teman banggakan dari supporter-supporter luar negeri, karakter itu sudah ada di Bonek. Bonek. Di Bonek. Nah, ini mau sing menarik sing tak garis bawahi to omongane Cak Boypil iku, kota Surabaya atau Persebaya itu sudah tidak bisa terpisah dengan yang namanya kota Surabaya. Artinya Persebaya adalah bagian penting atau ikon dari kota Surabaya. Nah, sing saiki lagi rame, Cak. Ini kan seakan-akan Persebaya dan kota Surabaya bukan satu hal yang bukan satu apa namanya ikatan yang kuat, kok seakan-akan ya gitu loh. Ini dewe-dewe saiki kok kemudian ngerasa seperti tidak punya induk lah, ya kan, terlepas dari kasus. Iya, Cak, di enakno nang kene, Cak, ya, santai wis bebas. Isunya lagi apa namanya, setelah ada wacana Piala Dunia, Cak, ya, Piala Dunia 2021 awalnya. Ya, U20 2021. Ya, U20 di tahun ini sebelum ada pandemi sudah diisukan tahun ini akan dilaksanakan, sehingga GBT itu direnovasi, termasuk Gelora 10 November juga ditata kembali. Cuma kita belum mendapatkan kepastian khususnya Persibaya ini apakah diperbolehkan atau tidak apa namanya untuk latihan sekaligus sebagai home base-nya Persibaya. Kemarin sempat ono kabar yang terakhir Karanggayam, ya. Itu gimana, Cak, update Karanggayam, Cak? Jadi kalau bicara Karanggayam sebetulnya bukan ranah kita, Mas Feb, ya. Cuman kita itu kan selalu jengah dengan situasi kondisi yang selalu apa ya, mengusik Persebaya. Ini terkait manajemen Persebaya. Jadi Bonek itu dari dulu gini, Mas Feb. Untuk mengembalikan Persebaya kembali berkasta atau berkompetisi di Liga Indonesia itu mengorbankan banyak nyawa loh, Mas. Kalau setelah Persebaya kembali itu akhirnya menjadi pergunjingan permasalahan atau tarik sana tarik sini, ya secara otomatis Bonek lah yang akan turun untuk melindungi Persebayanya ini. Terlepas dari unsur siapapun itu. Terlepas siapapun karena itu. Sudah mengalami fase di mana kita udah mengalami fase seperti itu. Kita udah pernah apa ya, mengorbankan nyawa untuk membuat Persebaya ini kembali untuk berkompetisi di Liga Indonesia gitu loh. Ayolah gitu loh. Silakan nikmati semua apa yang udah kita perjuangkan. Yang penting satu, jangan mempersulit dan jangan dipersulit siapapun itu. Karena ini kepentingannya bukan untuk kepentingan salah satu pihak, tapi lebih kepentingan Surabaya, Persebaya, dan nama besar kota Surabaya di kancah sepak bola nasional maupun internasional ke depannya gitu loh. Dan alhamdulillah, Mas Feb, memang beberapa hari ini bukan banyak isu, tapi realita yang kita ketahui sebelum kita tahu detailnya, yaitu soal sulitnya Persebaya menggunakan fasilitas stadion yang ada di Surabaya. Iya. Terutama terkait home base dan tempat latihan. Nah, itu kan dulur-dulur mungkin bisa jadi oleh info atau mediator ya. Benar. Ya. Gini, dulur-dulur wanita, kebetulan siang tadi, sebetulnya sebelum siang tadi sih, saya mencoba cerita ke beberapa kali dulu ya. Jadi isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang di media sosial yang dimana official Persebaya sudah mengajukan surat resmi soal penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo dan 10 November untuk tempat pertandingan dan latihan gitu loh. Surat pertama. Jadi official itu sudah melakukan suatu tindakan formal sesuai dengan aturan di mana pihak swasta kalau ingin bertemu pihak pemerintah kota harus menyampaikan surat terlebih dahulu.
terkait soal peminjaman pemakaian, dan itu sudah dilakukan. Informasi yang kedua yang saya dapat, tidak ada suatu tanggapan. Akhirnya Persebaya official mengirim surat yang kedua untuk peminjaman pemakaian. Akhirnya itu pun dijawab oleh pihak Dispora, silakan memakai. Akan tetapi yang diterima sebelum hal ini keluar adalah kembali lagi tidak ada jawaban. Nah, kita sebagai seorang bonek yang di luar ring itu semua merasa jengah gitu loh. Jengah lihat fenomena seperti ini, dan ini nggak hanya kali ini terjadi, tapi udah bertahun-tahun. Masalah soal lapangan penyewaan home base itu bertahun-tahun sebetulnya. Jadi masalah ini sebenarnya udah menumpuk, udah menggunung gitu loh. Dan secara otomatis bonek ini tergugah gitu loh. Siapapun yang mengusik Persebaya akan menjadi lawan kita bersama. Akhirnya kita punya inisiatif, yaitu membuat konferensi pers yang secara tidak terencana, yaitu soal turun jalan, aksi turun jalan. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat sebenarnya. Dalam waktu minggu-minggu ini. Kebetulan saya sendiri yang membaca. Akhirnya kita mencoba membuat suatu tindakan resmi, yaitu pemberitahuan soal aksi ke pihak kepolisian, Polrestabes di sini. Jadi kemarin, prosedural. Jadi kemarin saya dan beberapa koordinator tribun memang menemui Kasat Intelkam sebagai pihak Polrestabes, sebagai pihak perizinan permohonan itu pemberitahuan, dan kita ditemui dengan baik, dan kita diberikan suatu solusi agar nanti sebelum aksi itu bisa bisa dilakukan mediasi dengan wali kota, pihak Dispora, dan manajemen Persebaya. Oke, tapi setidaknya dalam surat aksi tersebut bonek tidak main-main, gitu loh. Bonek tidak main-main, karena kita tahu bahwa di Surabaya sedang tidak baik-baik saja. Sama sekali nggak guyon, nggak guyon, nggak gejekan nih, gitu loh. Jadi kenapa kita sampai bikin surat pemberitahuan secara resmi, gitu loh? Karena teman-teman udah memahami bahwa Surabaya tidak baik-baik saja, gitu. Akhirnya, alhamdulillah siang tadi sekitar jam 1 saya dikasih info oleh beberapa teman koordinator juga bahwa akan ada pertemuan dengan wali kota, Polrestabes, Dispora, manajemen Persebaya, dan bonek. Semua stakeholder datang. Stakeholder datang. Dan alhamdulillah tadi siang semua stakeholder hadir, Mas. Dalam pertemuan itu Pak Wali Kota welcome terhadap kita semua yang ada di sana. Disambut langsung sama Pak Wali Kota. Dan dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota. Pak Erik Cahyadi langsung. Pak Erik Cahyadi langsung. Jadi beliau juga sama keinginannya dengan bonek. Gimana pun Persebaya ini bagian dari Surabaya. Dan Surabaya juga bagian dari Persebaya. Dan akhirnya Pak Erik memberikan solusi, yaitu yang lalu biar berlalu, ayo kita tata bersama hari ini dan kedepannya untuk saling bersinergi demi Surabaya. Dan di sini Pak Erik Cahyadi sebagai wali kota Surabaya yang baru siap membackup. Langsung. Statement beliau seperti itu. Iya. Dan itu pun statement beliau pun bilang ke Dispora, wes ojo dipersulit Persebaya iki. Aturan dhewe kon ambek official ya apa lah, memang ono aturan perda bla bla bla, monggo wes sepakatan dhewe. Nah dari situ kita merasa udah ada lampu hijau nih dari wali kota. Secara otomatis ada beberapa poin yang kita sepakati, terutama dari pihak dari Dispora dan manajemen Persebaya, dan disaksikan oleh koordinator tribun dan tutur bonek tadi. Ada 7 poin kesepakatan tadi. Jadi secara otomatis teman-teman atau menghimbau buat tutur bonek bahwa sore ini tanggal 24 ini tadi siang sampai pertemuan 2 jam ini udah mendapatkan suatu 7 poin kesepakatan, yaitu yang dimana poin intinya adalah Persebaya bisa mengundangkan home base di Gelora Bung Tomo, dan Persebaya bisa
menggunakan stadion buat latihan, yaitu Gelora 10 November dan 3 stadion madya di Gelora Bung Tomo sisi utara. Jadi itu ya dulur ya. Jadi biar teman-teman memahami. Iya. Akhirnya di sini di situ suasana mulai cair. Nah, alhamdulillah intinya tak sia-sia. Awal bersih tegang ya. Bersih tegang awalnya karena bonek ini kan di luar ring semua, Mas. Iya. Bukan di dalam manajemen, bukan di dalam dispora atau wali kota, di luar ring. Jadi, kalau udah ketemu wis gak iso kon bojo ngono lho. Wis buka-bukaan ae. Pak Erick kok ngono juga bilang wis iki Surabaya blak-blakan ae ngono lho. Ketika gak ketemu iki ngomong A, iki ngomong B, bonek ditabrakno. Iya, akhirnya bonek merasa ditabrakno. Iya, dan ketika di forum itu tadi semua langsung clear. Dan alhamdulillah secara otomatis aksi hari Jumat besok ini gugur. Oh, oke. Karena yang rencana akan ada 5.000 masa aksi bonek itu secara otomatis gugur. Karena di sini udah ada solusi dan ada beberapa poin, yaitu 7 poin tadi yang sudah disepakati. Dan memang itu adalah poin-poin yang diinginkan bonek. Tuntutan ya? Iya, tuntutan bonek. Forum tadi sudah memfasilitasi suara teman-teman. Oke. Dan yang paling fresh adalah di mana Dispora itu atau lapangan GBT maupun Gelora November itu bisa dipakai atau dibuat sistem kontrak per musim atau 1 tahun. Tapi soal teknisnya yang paham kan Dispora sama official. Cuman kita sebagai supporter hanya melihat membaca yang garis besarnya aja. Oke. Ya setidaknya itu kan sudah meringankan atau bisa mengobati arek-arek lah Mas. Bonek selama ini kan Persebaya ini latihannya lah gak nang ngone Jenggolo, ya nang ngone Gelora Delta, lapangan Polda. Lah daripada duit Surabaya diguak nang ngone Sidoarjo, lah enak sih gawe omahe dhewe Surabaya ya. Ininya di situ. Jadi alhamdulillah tadi ada kesepakatan bersama dan disaksikan oleh Pak Wali Kota, Pak Erick Cahyadi, juga disaksikan oleh Kapolres Tabes Surabaya, Pak Isir, dan dulur bonek yang hadir di sana tadi. Dan alhamdulillah juga semuanya berjalan dengan baik, lancar dan guyup. Mantap. Ulangan. Salam satu nyali. Wani. Wah, akhirnya Persibaya balik berarti Cak yo. Ya, Persibaya setidaknya wis iso gawe lah lapangan nang ngene. Gelora. Iya, bae nang dhewe. Setelah kian lama, bertahun-tahun iya. Akhirnya bisa kembali kemudian berlatih dan kemudian punya markas di kota tercinta, Kota Pahlawan. Nah, ini tinggal Persibaya nih. Ya, Persibaya nih waduh nek ngomong usaha karo kemudian perjuangan di bonek wis angkat topi lah. Tinggal bagaimana kemudian manajemen Persibaya dan juga tentunya support dari Pemkot Surabaya. Iya, ini bagaimana kemudian bisa memberikan prestasinya. Nah, iki sing dirindukno. Saiki wis mlebu turnamen Kemenpora pramusim ya Cak ya. Tapi belum ada kabar masalah liga Cak. Kalau Kemenpora ini sukses, secara otomatis liga akan berjalan. Oke. Tapi tetap tanpa penonton. Oh iya, tanpa. Dievaluasi dari Kemenpora. Iki nang grup nang Kemenpora grup di Bandung. Kebetulan kita Persebaya di Bandung. Yaitu satu tim dengan Madura United. Teman-teman Jatim. Persik, Kediri dan PSS Sleman. Jadi Sleman ini dikepung Jatim. Oh iya, ini jarene miniatur Piala Gubernur. Tamune PSS Sleman. Oke, jadi itu update-nya dulur dan mungkin ketika nanti ditayangkan sudah secara official aksi yang akan turun rencananya hari Jumat ya kalau hari Jumat depan sampai Kamis. Sampai Kamis depan. Rencananya seperti itu. 1 pekan luar biasa. Asli ini sudah di sejarah. Cuma kemudian akhirnya Pemkot memfasilitasi dan kita juga terima kasih kemudian Pemkot. Tapi tanpa usaha seperti ini kadang Pemkot juga tidak getemai ya. Ini waduh. Jadi saya bisa menggarisbawahi bahwa sungguhnya pemerintah kota di sini Pak Wali, Pak Erick Cahyadi itu sebetulnya tidak tahu dengan konflik yang sebenarnya. Karena kan Dispora ini kan institusi di bawah naungan Pemkot yang dimana mereka mempunyai suatu pengolahan manajemen sendiri. Punya kewenangan sendiri. Nah,
hadirnya pertemuan tadi Pak Wali itu memimpin langsung itu ada dampak positif yang sangat luar biasa, yang dimana bisa membuat suatu suasana benar-benar cair, deal dan sesuai keinginan bonek. Dan tadi respon manajemen Persebaya gimana? Respon manajemen Persebaya juga sama, terima kasih juga dengan semua perangkat yang hadir di sana, Dispora juga, semua sama-sama sinergi tadi. Iya. Berarti semua sudah tanpa titik temu, dan secara resmi juga aksinya juga secara langsung udah gugur. Ya. Jadi saya imbau buat teman-teman dulur bonek yang di Surabaya luar kota, sebaiknya tidak ke Surabaya atau mengurungkan niat untuk aksi, karena mungkin tadi awak-awak media juga udah mewawancarai beberapa koordinator bahwa aksi hari Jumat itu tidak ada. Karena hari ini 24 Maret 2021 sudah ada kesepakatan bersama dan menghasilkan 7 poin yang memang itu bagian dari suara-suara atau tuntutan bonek agar Persebaya ini bisa kembali menggunakan atau bisa home base di Surabaya dan bisa menggunakan lapangan latihan Gelora 10 November dan 3 lapangan madya di komplek GBT atau Gelora Bung Tomo. Jadi saya kira itu mewakili dulur bonek, Mas Feb. Siap. Tadi ke Singapura dulu nang surat itu ada berapa tribun ya? 5, 7. Ada 4 tribun. 4 tribun ya? 4 yaitu tribun yang diwakili Tribun Grinot, ada Tribun Kidul, ada Tribun Timur, ada Tribun Gate Joner 21. Dan ada wali kota juga, ada Kapolrestabes. Sudah yang terwakili oleh beberapa tribun tadi sudah membuat kesepakatan dulur. Jadi semoga kemudian kita harapannya bisa kita kembali menyatu kembali, ya, kita support full Persebaya yang sekarang sedang berlaga di Piala Kemenpora 2021. Ya, terakhir ya. Siap. Harapan dari dulur-dulur bonek sing nang omah sekaligus juga untuk Persebaya khususnya di tahun 2021. Apa ya? Monggo. Harapan di 2021 untuk Persebaya wani juara. Iya, wani juara ya. Wani juara. Ini yang perlu digarisbawahi, wani juara. Wani juara. Kalau bonek ya? Kita realistis saja. Wani juara itu kata-kata yang realistis, yang dimana wani itu kan membutuhkan perjuangan. Benar. Dan dalam perjalanan perjuangan itu kita nggak tahu nanti mulus, geronjal, atau bahkan masuk jurang. Kita nggak tahu. Yang penting kita harus punya wani juara. Itu harapan saya terhadap Persebaya di tahun 2021. Yang kedua untuk dulur-dulur bonek dan bonita, tentunya bertambahnya usia Persebaya, bertambahnya usia kita, secara otomatis kita harus mereview semua hal-hal dalam kehidupan kita di dunia supporter khususnya bonek, meninggalkan hal-hal yang buruk dan bisa menciptakan dan bisa menjadi percontohan supporter di Indonesia. Bahkan dunia. Mungkin itu Mas Feb. Siap. Harapan dan keinginan saya pribadi terhadap tim Persebaya maupun dulur bonek dan bonita. Matur nuwun Cak Capo Ipul. Itu tadi beberapa harapan dari seorang dirjen kita selaku komanditer dirjen ataupun pemimpin ketika kemudian di tribun, dan luar biasa. Jadi juga siang tadi saya menghubungi juga Cak Capo Ipul, Cak rodok telat Purani lagi nang wali kota, dan beliau sedang bersama teman-teman bonek lainnya memperjuangkan bagaimana kemudian kebanggaan kita Persebaya tentunya supaya bisa kembali berhome base dan berlatihan di rumah tercinta yaitu Kota Pahlawan Surabaya. Sekali lagi matur nuwun, Cak. Siap, sama-sama Mas Feb. Jangan lupa follow Instagram Cak Capo Ipul. Jangan lupa subscribe Wani Talk. Bunyikan lonceng, komen. Jadi kalau jargonnya ya, itu Wani Talk bareng-bareng ya, Cak ya. Wani Talk. Iya. Jadi teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe dan like. Semoga channel atau konten Wani Talk ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pengen share seake-ake, khususnya buat dulur bonek tetap kemudian solid dan tetap terjaga untuk kebanggaan tercinta Persebaya. Wani Talk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.